Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Dwi Rahmawati, dan kedua teman saya yaitu Nurul Hikmah Aimatul Ummah dan Ahmad Soleh Abdullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 6 poin ejaan bahasa Indonesia. Poin yang pertama yaitu pembentukan kata. Poin yang kedua yaitu kata baku dan tidak baku. Poin yang ketiga yaitu kesalahan bidang morfologi. Poin yang keempat yaitu kesalahan tataran frasa. Poin yang kelima yaitu kesalahan pemilihan bentukan frasa. Dan poin yang terakhir yaitu awalan dan akhiran dari bahasa asing. Saya akan menjelaskan tentang 2 poin pertama ejaan bahasa Indonesia. Poin yang pertama yaitu pembentukan kata. Nah, di sini ada beberapa cara pembentukan kata yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu proses morfologis dan proses non-formologis. Proses morfologis di sini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, yang pertama yaitu afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contohnya ketakutan. Nah, kata takut di sini diberi imbuhan ke dan an. Kemudian yang kedua yaitu reduplikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya berjalan menjadi berjalan-jalan. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi yaitu penggabungan 2 kata atau lebih dalam membentuk kata. Contohnya kata mata dipadukan dengan kata pelajaran, maka akan menjadi mata pelajaran. Kemudian proses yang kedua yaitu proses secara non-formologis. Nah, proses secara non-formologis ini bisa kita lakukan dengan 2 cara, yaitu abreviasi dan perubahan bentuk kata. Abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain dari abreviasi ini adalah pemendekan. Nah, hasil proses abreviasi ini disebut kependekan. Contohnya DKI berasal dari kata daerah khusus ibu kota. DI berasal dari kata daerah istimewa. KKN berasal dari kata kuliah kerja nyata. Sendera tari dibentuk dari 2 seni drama dan kata tari. Kemudian cara selanjutnya yaitu perubahan kata. Proses pembentukan kata melalui perubahan kata dapat disebut proses pembentukan kata secara non-formologis. Nah, contohnya yaitu proses perubahan dari asal kata samanantara menjadi sementara. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu kata baku dan kata tidak baku. Sebelumnya saya akan memberi penjelasan tentang pengertian kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya.
Nah, ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kemudian saya akan memberikan contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Akhirat, kata tidak bakunya akhirat. Aksesori, kata tidak bakunya aksesoris. Aktif, kata tidak bakunya aktif. Akuarium, kata tidak bakunya akuarium. Aluminium, kata tidak bakunya aluminium. Ambulans, kata tidak bakunya ambulan. Analisis, kata tidak bakunya analisa. Antena, kata tidak bakunya antene. Antre, kata tidak bakunya antri. Anugerah, kata tidak bakunya anugrah. Selain itu masih terdapat banyak lagi contoh kata baku dan contoh kata tidak baku lainnya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Hikmah Aimatul Ummah. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Indah Dwi Rahmawati. Untuk pembahasan yang ketiga adalah kesalahan bidang morfologi. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Morfologi merupakan ilmu yang membahas bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi adalah menganalisis kesalahan tentang pembentukan kata yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Setiawati mengatakan bahwa dalam kenyataannya berbahasa masih sering dijumpai bentukan kata yang menyimpang dari kaidah. Morfologi penting dalam kajian penggunaan bahasa karena morfologi itu sendiri menjadi dasar dari pembentukan kata, klausa, frasa, sampai tingkatan pembentukan kalimat itu sendiri. Maka dari itu, morfologi merupakan salah satu kajian penting dalam analisis kesalahan berbahasa. Kajian analisis kesalahan morfologi dapat ditemukan dalam berbagai berita yang ada di koran. Contoh kesalahan dalam bidang morfologi. Yang pertama adalah ketika aku pertama kali melihat Candi Prambanan, aku tertarik oleh candi ini. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam bidang morfologi, yaitu prefiks dengan imbuhan te pada kalimat dasar tarik tergolong prefiks. Seharusnya pada kata tarik berimbuhan ter. Apabila menggunakan prefiks te, maka makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut akan berubah. Kalimat yang benar yaitu, ketika aku pertama kali melihat Candi Prambanan, aku tertarik dengan candi ini. Untuk contoh yang kedua, rasa lemper asin, sedikit minyak di luar. Kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam bidang morfologi, yaitu prefiks. Pada kata minyak seharusnya berimbuhan ber. Kalimat yang benar adalah rasa lemper asin sedikit berminyak di luar. Untuk pembahasan yang keempat adalah kesalahan tataran frasa. Kesalahan tataran frasa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kesalahan struktur frasa. Frasa yang seharusnya bersusunan AB dibalik menjadi BA sehingga menjadi frasa yang salah. Contoh, Pak Wahyu adalah Pak Wahyu guru bahasa Jawaku di sekolah. Itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah Pak Wahyu guruku bahasa Jawa di sekolah. Untuk yang kedua adalah kata yang berlebihan. Dipandang dari segi efisiensi bahasa, maka kesalahan berbahasa seperti ini benar-benar tidak ekonomis dan mubadir. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa menggunakan dua kata yang maknanya sama,
atau hampir bersamaan dalam satu konstruksi frasa. Contoh, saya akan maju ke depan untuk membacakan puisi. Itu pernyataan yang salah. Yang benar adalah saya akan maju untuk membacakan puisi. Untuk macam ketiga adalah penggunaan preposisi yang tidak tepat. Pemakaian kata depan tertentu dalam frasa berkata depan sering tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi pada frasa kata depan keterangan waktu atau frasa preposisional. Contohnya adalah di liburan aku jalan-jalan ke Lawang Sewu. Contohnya adalah di liburan aku jalan-jalan ke Lawang Sewu. Itu adalah kata yang salah. Yang benar adalah ketika liburan aku jalan-jalan ke Lawang Sewu. Yang keempat adalah kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat pula disebabkan karena salah pengulangan. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa salah dalam menentukan bagian frasa yang diulang. Contohnya adalah aku membaca buku tebal-tebal di perpustakaan. Itu adalah contoh yang salah. Yang benar adalah aku membaca buku-buku tebal di perpustakaan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Ahmad Soleh Abdullah. Selanjutnya untuk nomor 5, yakni tentang kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pertama, penggalan awalan me. Penggalan pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks isi beritanya, awalan me harus bersifat eksplisit, yang berarti tidak berbelit-belit atau mudah dipahami. Berikut contoh kalimat yang salah dan contoh kalimat yang benar. Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik. Salah. Benarnya, Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik. Kedua, penggalan awalan ber. Begitupun awalan ber juga harus dieksplisitkan secara jelas. Contoh pemakaian salah dan benarnya dalam kalimat seperti berikut. Contoh, sampai jumpa lagi. Itu salah. Yang benar ialah sampai berjumpa lagi. Peluluhan bunyi C. Contoh pada kalimatnya, Ali sedang menyuci mobil. Salah. Yang benar, Ali sedang mencuci mobil. Nomor 4, penggunaan kata dasar. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah penggunaan kata dasar ketika ragam lisan digunakan dalam ragam tulis. Contoh, nyopet, mandang, nulis, dan nabrak. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata itu seharusnya diganti dengan mencopet, memandang, menulis, dan menabrak. Bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Bunyi S, K, P, atau T sering tidak luluh jika mendapat awalan me atau pe. Contoh, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Itu salah. Yang benar ialah semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pada nomor 6, awalan ke yang keliru. Pada kenyataan sehari-hari, kata yang seharusnya berawalan dengan ter sering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan karena kurangnya cermat dalam memilih awalan yang tepat. Contoh, mengapa kamu ketawa terus? Itu salah. Yang benar, mengapa kamu tertawa terus? Untuk tambahan, awalan ke hanya dapat digabungkan pada kata bilangan. Pengecualian buat kata kekasih, kehendak, ketua. Selanjutnya, pemakaian akhiran ir.
Pemakaian kata akhiran ir sering digunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia baku, untuk akhiran ir adalah asi atau isasi. Contoh, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Salah. Seharusnya yang benar, saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Untuk nomor selanjutnya, padanan yang tidak serasi terjadi ketika pemakaian bahasa yang kurang tepat memilih padanan yang kurang serasi. Contohnya, karena modal di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Itu salah. Yang benar, karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Bisa juga modal di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah memilih kredit. Bentuk-bentuk di atas bentuk yang menggabungkan kata karena dan sehingga, kata apabila dan maka, kata walaupun dan tetapi. Untuk yang terakhir, pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam pemakaian sehari-hari, kata di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap sering tertukar. Contoh, putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Salah. Yang benar, putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.